Oke kawan-kawan, soal ini kita selesaikan dengan konsep persamaan kuadrat. Nah, dari sini diketahui ada P dan Q yang merupakan akar persamaan X kuadrat plus 3X plus K sama dengan 0. Di mana nilai P lebih kecil daripada K. Lalu, persamaan pernyataan Q plus 1 per P plus 1 dikurangi P min 1 per Q min 1 sama dengan negatif 3/2. Nah, tentu dari sini ada suatu nilai yang bisa kita mainkan adalah dari pernyataan ini sama persamaan kuadrat yang di atas. Kalau kita uraikan dari penjumlahan atau pengurangan pecahan ini bentuknya pengurangan pecahan ya. Ada teman-teman ketemu suatu pengurangan pecahan, ada A per B dikurangi C per D. Cara sederhana kan berarti tinggal kita mengalihkan penyebutnya, terus ini dikaliin silang ya, berarti ada AD dikurangi BC kan gitu. Nah, kita terapkan di sini sehingga kita dapat nilainya yang bawah itu adalah P plus 1 dikalikan Q min 1. Lalu ini kaliin silang, berarti ini ketemu yang penyebut bawah, kanan ketemu dengan Q plus 1. Kita lihat tuh, di situ ada jumlah kali selisih. Ya kan? Tentu teman-teman sudah pahami bahwa ketika ketemu jumlah kali selisih, contoh A plus B dikalikan A min B berarti hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, artinya dari sini kita punya nilainya adalah Q kuadrat min 1. Oke. Begitupun dengan yang ini, P plus 1 dikalikan dengan P min 1. Ini P pengurangan ya, kita kurung dulu pengurangan di situ. Sehingga hasilnya adalah P kuadrat min 1. Nilainya sama dengan negatif 3/2. Nah, yang di atas kita lepaskan kurungnya, berarti hasilnya menjadi Q kuadrat min 1 min P kuadrat plus 1. Min ketemu min. Yang bawah kalau kita kalikan berarti ada P kalikan Q. Oke, P kali min 1 berarti min P. 1 kalikan Q berarti plus Q. 1 kali min 1 min 1. Nilainya adalah negatif 3/2. Nah, dalam hal ini berarti min 1 dengan 1 horek-horek tuh habis. Berarti tersisa Q kuadrat. Nah, ini muncul lagi nih Q kuadrat min P kuadrat. Kalau kita jabarkan kan kembali lagi seperti ini. Berarti jadinya adalah Q plus P dikalikan Q min P dibagi yang bawah ada PQ min. Nah, ini kita bisa kembalikan lagi yang ini. Berarti dari sini kita punya kalau kita bikin negatif berarti ya. Ini kalau kita kurung kan berarti ada negatif ketemu negatif tuh. Negatif ketemu negatif atau tak gini aja. Negatif ini berarti adalah P min Q kan gitu. P min Q min 1 sama dengan negatif 3/2. Nah, cuma karena nilai P itu lebih kecil daripada Q, nilainya itu kan bisa kita jabarkan lagi jadi gini. Kita tuliskan ulang dulu. Q min P dibagi yang bawah PQ. Nah, ini min. Ini P min Q-nya itu kita bisa tulis jadi min. Kita munculkan min lagi ya. Berarti kan nilainya ada min Q min P. Nah, gitu. Nilainya sama, cuman tujuannya untuk agar nanti kita punya nilai dari Q min P-nya. Nah, gitu. Oke ya, sip. Nah, sekarang kita mencari di sini berarti ada 3 hal yang bisa kita cari dan temukan, yaitu penjumlahan akar-akarnya, selisih akar-akarnya, dan perkalian akar-akarnya. Semua dapat dari pernyataan yang di atas di sini. Nah, kita mainkan di situ. Artinya dengan akar-akar P dan Q, kita punya penjumlahan akar-akarnya, yaitu P plus Q, itu berarti min B per A, berarti min 3/1, min 3 dapatnya. Terus P kalikan Q-nya, berarti C per A, C-nya adalah K, A-nya adalah 1, berarti dia K/1, dapat K. Oke, nah sekarang berarti tinggal kita mencari selisihnya, karena yang lebih besar Q, berarti Q-nya yang kita kurangkan. Q min P atau selisih akar-akarnya itu adalah akar dari D dibagi A. D itu adalah B kuadrat min 4AC, ya kan? Ini D-nya itu B kuadrat min 4AC. Nah, kita masukkan di situ. Berarti B kuadratnya adalah 3 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya adalah K. Dibagi 1/1. Akhirnya dapat di sini adalah akar dari berapa tuh? 9 min 4K. Nah, dapat nilainya. Kita punya 3 sekarang. Nah, nilai-nilai itu kita substitusikan ke bawah yang di sini nih. Nah, yang tak kotak kita bawa kotak bawah. Kita bawa ke atas, di situ berarti tinggal kita gantikan Q plus P berarti sama dengan yang ini ya. Berarti kita dapat nilainya adalah negatif 3. Dikalikan dengan Q min P berarti di situ ada akar dari 9 min 4K.
dibagi yang bawah berarti PQ-nya itu dapat K, dikurangi plus, berarti ini ketemunya ya, jadi plus ya, ditambah dengan akar 9 min 4K, min 1 sama dengan negatif 3/2. Nah, kita kalikan silang berarti 2 ketemu min 3, berarti jadi min 6, dikalikan akar 9 min 4K, terus yang bawah ketemu dengan min 3 ini, yang bawah ketemu dengan min 3 berarti ada berapa tuh? Min 3K, min 3 akar 9 min 4K plus 3. Oke, nah ini kita pindahkan ke kanan, ke kiri biar positif, berarti ketemu 3K min 3. Nah ini kita dapat teman-teman di sini. Nah ini kan sama nih, ini ada apel, apelnya min 6, ini ada apel, apelnya min 3. Nah yang min 6 ini dipindah ke kanan jadi plus kan, plus 6. Nah, artinya tersisanya berapa? 3 akar 9 min 4K. Gitu ya. Nah, 3-nya kita keluarkan nih. Berarti ada K min 1. Ini berarti ada 3 akar 9 min 4K. 3-nya kita hore-hore. Dapat berarti K min 1 sama dengan akar 9 min 4K. Nah, karena masih ada akar, bisa kita kuadratkan kanan-kiri untuk menghilangkan akarnya. Ya kan? Kita hilangkan akarnya. Berarti kita punya nilainya adalah K kuadrat min 2K plus 1. Yang sana ketemunya 9 min 4K. Akarnya hilang ya. Nah, kita pindahkan semua ke kiri. Berarti kita dapat K kuadrat min 2 ketemu plus 4. Berarti plus 2K. 9 pindah berarti min 8 sama dengan 0. Dapat di situ. Nah, di sini ada suatu persamaan kuadrat K kuadrat plus 2K min 8. Artinya dia punya penjumlahan akar-akarnya. Yang ditanyakan jumlah semua nilai K yang mungkin. Berarti siapa? Ada K1 dan K2. Ingat, setiap persamaan kuadrat punya 2 akar. Entah itu nanti akarnya kembar, entah itu 2 akarnya real berbeda, nah gitu. K plus 1 plus K plus K1 plus K2 atau 2. Jumlah akar-akarnya adalah siapa tadi? Negatif B per A kan? Dalam hal ini berarti negatif B-nya adalah B-nya adalah 2, berarti negatif 2. A-nya itu 1, berarti di sini 1. Gitu kan? Negatif 2 ketemunya. Nah, itu jawabannya teman-teman. Ada di pilihan jawaban E. Itu, terima kasih. Baik, kawan-kawan, soal ini kita selesaikan dengan konsep persamaan kuadrat. Jelas soalnya adalah persamaan kuadrat 2x kuadrat min px plus 1 dengan nilai p lebih besar dari 0. Dia mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, jika x kuadrat min 5x plus q sama dengan 0 itu mempunyai akar-akar 1 per alfa kuadrat dan 1 per beta kuadrat, maka nilai PQ-nya berapa? Nah, artinya dari sini, kawan-kawan, kita mencari nilai P dan Q-nya dari dua persamaan kuadrat yang diberikan. Nah, dari persamaan kuadrat pertama, yang ini, dengan akar-akar alfa dan beta, maka dari persamaan kuadrat itu kita bisa lihat bahwa alfa plus betanya itu adalah min B per A ya. Berarti di sini min ketemu min tuh, jadi plus, berarti P per 2. Kita punya nilainya adalah P per 2 atau setengah P juga bisa. Nah, lalu hasil perkaliannya, hasil perkalian akarnya alfa kali beta, berarti C per A, C-nya adalah 1, A-nya 2 gitu ya. Berarti nilainya adalah setengah, alfa kali betanya adalah setengah. Nah, kemudian untuk mendapatkan nanti ada hubungan dari bentuk yang di sini seper alfa kuadrat ya. Artinya kita bisa mencari nilai dulu alfa kuadrat dan beta kuadrat, ini kita tambahkan. Alfa kuadrat plus beta kuadrat sendiri itu nilainya bisa kita jabarkan dari alfa plus beta yang dikuadratkan dikurangi 2 alfa kali beta. Nah, ini udah ada semua nih, alfa beta sudah ada, yaitu P per 2, kita kuadratkan 2 kali alfa kali beta, ketemunya setengah. Maka kita dapat di sini adalah P kuadrat min 4 per 4 min 1, setengah kali 2. Nah, ini punya nilai si alfa kuadrat plus beta kuadrat. Nah, sekarang kita mainkan di persamaan kuadrat yang kedua. Nah, persamaan kuadrat kedua di sini akar-akarnya adalah 1 per alfa kuadrat dan 1 per beta kuadrat. Sehingga dari hasil penjumlahannya, nah ini 1 per alfa beta kuadrat ditambah dengan 1 per beta kuadrat, maka akan kita dapatkan nilainya yang bawah kita kaliin ya. Berarti ada alfa kali beta dikuadratkan, ini kali ini silang ya, berarti ada beta kuadrat ditambah alfa kuadrat. Nah, sekarang kita jabarkan,
Yang atas bentuknya bisa kita peroleh dari alfa plus beta dikuadratkan tadi dikurangi 2 kali alfa kali beta. Sementara yang bawah bisa kita lepaskan alfa betanya, kuadratnya di luar. Itu bisa kita mainkan seperti itu. Nah, nilainya berapa dari sini? Nah, ingat ini adalah penjumlahan akar-akarnya. Nilainya adalah siapa? Nilainya tadi adalah min B per A. Berarti di sini 5, negatif 5 per 1. Negatif 5 per 1. Berarti nilainya di sini adalah 5 per 1, ya 5 di situ. Ketemunya 5. Nah, tinggal kita substitusikan tuh nilainya. Alfa plus beta. Berarti dia punya adalah, oh ini sudah langsung ya, ini sudah punya tuh ini nilainya. Dari sini langsung juga bisa deng, sudah dapat ya. Nah ini langsung substitusikan di situ. Berarti ada P kuadrat min 4, per 4 min 1 per alfa kali beta kuadrat dikuadratkan, berarti ada setengah dikuadratkan. Ini ketemunya nilainya adalah 5. Sebenarnya dengannya tak turunkan biar. Nah seperti itu. Sehingga kita punya nilai, ini ketemunya adalah 1/4. Ini ketemu 1/4 ya. Nah, 1/4 kita pindah ke 5-nya berarti kita punya 5/4. Nah, ini ketemunya adalah P kuadrat per 4. P kuadrat per 4 dikurangi 1. Nah, dari sini biar pecahannya hilang berarti kita kaliin 4 aja semua. Berarti kita punya nilai 5 sama dengan P kuadrat min 4. Oke, kita pindah nih min 4-nya. Berarti kita dapat 9 sama dengan P kuadrat. Nah, artinya kita punya nilai P-nya berapa? Berarti dari sini kita dapat nilai P-nya adalah, karena P-nya lebih dari 0, maka yang diambil P positifnya aja. Berarti P-nya sama dengan P sama dengan 3. Nah, karena P sama dengan 3, kita bisa mencari nilai dari Q. Nah, untuk mencari nilai dari Q, kita punya nilai adalah dari perkaliannya. Ini baru penjumlahan nih. Wah, ini kotak tak barisin lagi. Nah, sebelah kiri bawah. Nah, sekarang kita mainkan di sini untuk Q-nya. Berarti kita pakai Q-nya kan dari sini ya. Berarti dia adalah hasil kali akar-akarnya. Alfa kuadrat dikali dengan 1 beta kuadrat itu sama dengan C per A loh. Kalau kita kalikan kan jadi 1 per alfa kali beta yang dikuadratkan. Nah, ini nilainya adalah C per A. C-nya adalah Q, A-nya adalah 1. Berarti dapat dari situ 1 per, nah ini ketemu nih setengah ya kan, hasil perkalian alfa kali beta dikuadratkan. Berarti kita dapat Q sama dengan 1 per 1/4. 1 per 1/4 berapa? Berarti dari situ kita dapat nilai Q, dapatnya adalah 4. Nah, tinggal kita ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah P min Q. P-nya itu dapat 3, Q-nya dapat 4. Maka 3 kurangi 4 dapat negatif 1. Hasilnya ada di negatif 4 kurangi 1, kebalik enggak? P min Q. Negatif 1 harusnya. Nah, ini P min Q kan, berarti harusnya negatif 1. Mungkin ini ketukar soalnya. Jadi seperti itu. Ya, oke, nanti ini harus dicek tuh. Betul, harusnya adalah negatif 1. Kecuali kalau pertanyaannya adalah Q min P. Nah, itu ketemu 1. Oke ya, ketemu. Yang penting konsep dan langkahnya sudah sesuai. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, soal persamaan kuadrat berikutnya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat dengan akar-akar dari akar-akarnya adalah 2 plus X2 per X1 dan 2 plus X1 per X2 adalah yang mana persamaan kuadratnya. Nah, tentu yang bisa kita mainkan terlebih dahulu adalah akar-akar yang diketahui yaitu X1 dan X2 dari persamaan kuadrat ini. Maka kita punya nilai A, nilai B, nilai C kan gitu di situ, sehingga kita bisa mencari jumlah akar-akarnya, yaitu tak tulis di sini aja. Berarti kita punya X1 plus X2 itu nilainya adalah siapa? Min B per A ya. Berarti min 3 per 1, min 3 nih. B-nya 3, berarti min 3 per 1. X1 kali X2 itu nilainya adalah C per A. C per A, berarti di situ adalah 1 per 1, nilainya 1. Nah, tinggal kita masukkan ke bentuk persamaan kuadrat yang baru. Nah, ingat teman-teman, untuk mencari suatu persamaan kuadrat, bentuk umum dari persamaan kuadratnya, BUPK. Nah, BUPK, bentuk umum persamaan kuadrat. Jika akar-akarnya adalah alfa dan beta, maka bentuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min alfa ditambah beta X ditambah dari hasil perkalian antara alfa dan betanya. Sama dengan 0. Nah, seperti itu. Artinya kalau misalnya
kita lihat dari persamaan kuadrat ini, maka kita bisa melihat bahwa akar-akar ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Berarti dari sini kita tambah dulu ya, nyari ini ya. Misalkan ini, kita anggap ini alfa dan beta nih. Ini alfa, ini beta. Maka kita mencari dulu nilai alfa dan betanya dulu ya. Kita tambah dulu nih, alfa dan beta berapa sih. Nah, kita cari dulu alfa ditambah, 2 ditambah X2 per X1 ditambah 2 plus X1 per X2. Nah, dari sini kita punya 4 ditambah, dari sini kita punya adalah ini, kita tambahkan dengan itu. Nah, ini dengan itu. Maka kita punya nilainya adalah X1 dikali X2 naik ke atas, berarti ada X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat. Nah, yang bisa kita jabarkan adalah, ini tak kotak dulu biar nanti nggak tertabrak dengan hore-horean kita. Nah, ini berarti di situ kita bisa mainkan 4 plus, nah X1 kali X2 kan nilainya 1 nih, berarti udah bersatu. Artinya yang kita jabarkan yang atas saja ya. Berarti kita bisa melepas atau menjabarkannya menjadi X1 ditambah X2 yang dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2. Gitu. Nah, kita lanjutkan agak menceng ke bawah, berarti ada 4 plus, nah ini kita punya nilainya berapa? Negatif 3. Berarti ada negatif 3 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2, berarti 2 kali 1. Dapat tuh berapa? Ini 9 tambah 4 adalah 13 kurangi 2, 11, dapat 11. Berarti nilai alfa plus beta adalah 11. Nah, sekarang kita mencari nilai alfa kali beta. Alfa kali beta berarti kita punya 2 plus X2 per X1 dikalikan dengan 2 ditambah X1 per X2. Kita distribusikan di situ, berarti ada 4 ini. Nah, kaliin sana berarti ada ditambah 2 kali X1 per X2 ditambah, ini kita kalikan 2 berarti ada 2 kali X2 per X1. Kalau ini kita kalian berarti ketemunya adalah plus X1 plus X1 X2, yang bawah adalah X1 kali X2 juga. Nah, ini ketemunya 1 ya. Berarti dapat 4 ditambah 2-nya bisa kita keluarkan tuh. Berarti kita punya X1 plus X2 per X2. Ini harus tak jawab apa ini, penyebutnya nggak sama. Berarti kita harus jabarkan dulu menjadi suatu pecahan yang nanti kita samakan penyebutnya. Ditambah ini dapat 1 ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada nilai yang sama nih. Ini dengan yang ini tadi. Ini kan hasil dari ini X. Nah, penjumlahan ini. Nah, ketemunya yang mana? Yang ini. Nah, ketemunya yang ini kan. Oke, ketemunya yang bawah, yang belakang ini nih. Set. Nah, dapatnya yang itu. Artinya bisa kita langsung masukkan ke sana bahwa nilai dari ini kita bisa melanjutkan 4 kali 2. Yang ini berapa nih? Ini tadi berapa? Negatif 3 kuadrat, ini kali 2 ya. Min 2 kali 1 plus 1. Nah, dapat di situ. Berarti ada 4 plus, ini berapa ini? 7 kali 2, 14. 14 plus 1. Berarti ada 19. Oke, kita dapat 19. Nah, tinggal kita substitusikan ke sini. Artinya, persamaan kuadrat dengan akar alfa dan akar-akarnya alfa dan beta tadi itu adalah X kuadrat min 11X. Nah, kita punya ini nilainya 11 penjumlahannya, ditambah hasil perkaliannya adalah 19 sama dengan 0. Ketemu seperti itu teman-teman. Berarti ada di pilihan jawaban mana nih? Jawabannya adalah A. Itu. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, soal berikutnya ini persamaan kuadrat. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min A plus 5X plus 5A sama dengan 0, maka nilai minimum A kuadrat plus B kuadrat adalah berapa? Pertanyaannya adalah nilai minimum. Artinya nanti ada konsep turunan yang dipakai di soal ini kalau kita mau pakai konsep turunan. Tapi kalau teman-teman hafal satu rumus yang bisa digunakan untuk mencari nilai minimum dan atau nilai maksimum dari suatu persamaan kuadrat, boleh pakai itu. Nanti kita akan bahas juga, boleh, tidak masalah di situ dua-duanya. Nah, dari bentuk ini karena alfa dan betanya itu adalah akar-akar, maka kita akan mendapatkan jumlah dari akar-akarnya itu adalah min B per A. Berarti min ketemu min ya, jadi plus, berarti ada A plus 5 per 1. Ya udah, itu ketemu A plus 5. Lalu per 1 ya, nah, per 1 nilainya sama saja A plus 5 gitu aja. Nah, lalu alfa kali betanya itu berarti C per A. C-nya ini nih 5A, berarti ada 5A per 1. Ya udah, tak tulis 5A per 5A gitu aja ya, 5A. Nah,
Lalu kita bisa mencari dari sini adalah alfa kuadrat plus b kuadrat. Beta kuadrat ini kan bisa kita jabarkan alfa kuadrat plus beta kuadrat. Nilainya kan sama dengan siapa? Sama dengan alfa plus beta yang dikuadratkan dikurangi dengan 2 alfa kali beta. Nah, tinggal kita mainkan di sini sama dengannya. Kita sama dengan berarti alfa plus beta kita punya A plus 5 dikuadratkan dikurangi 2 kali alfa kali beta, berarti ada 5A. Maka kita dapatkan A kuadrat plus, ini kita alin ya, kali A kali 5, 5A, kali 2, 10A, berarti ada 10A, dikurangi 10A. Gitu, dikurangi 10A, oh ini masih kurang nih. Nah, ini yang ini belum nih. Yang ini 5 kuadratnya belum, 25. Nah, yang bawah 10A, nah, kelewatan. Nah, di sini berarti ada yang hilang nih, 10A plus dan 10A min. Kita horek-horek, berarti nilainya tersisa A kuadrat plus 25. Ini adalah alfa kuadrat plus beta kuadrat. Nah, untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya, yang pertama menggunakan konsep turunan. Tadi kita pakai turunan, artinya ketika turunan pertamanya ini sama dengan 0, jadi kalau anggap ini adalah fungsinya ada fx gitu ya, ini fungsi fx katakanlah, maka turunannya f aksen x-nya itu sama dengan 0 akan menghasilkan nilai ini menjadi nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, sehingga kita turunkan dari hasil itu ada 2A plus, nggak ada. 2A, 25-nya nggak bisa diturunkan karena nggak ada variabel A ya. Berarti turunannya adalah 2A sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai A sama dengan 0. Nah, artinya ketika A-nya sama dengan 0, nilai dari alfa kuadrat plus beta kuadrat itu akan mencapai nilai maksimum atau nilai minimum. Oke? Ketika A-nya sama dengan 0, maka nilai dari F ini, alfa kuadrat plus b kuadrat adalah nilai paling tinggi atau paling rendah, maksimum atau minimum. Sehingga kita bisa langsung substitusikan maksimumnya berapa? Berarti di sini adalah 0 kuadrat tambah 25. Ya udah dapat 25. Ini jawabannya, nilai maksimumnya. Nah, atau teman-teman misalnya kita tidak menggunakan konsep turunan, teman-teman bisa menggunakan konsep dari nilai maksimum suatu persamaan kuadrat. Jadi kalau kita punya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ini akan mencapai nilai maksimum atau minimum, oke? Itu dengan mencari dari negatif d per 4a. Nah, itu rumusnya. Nilai maksimum adalah ketika nilai maksimumnya, maksimum dan minimumnya adalah nilainya adalah negatif d per 4a. Sehingga dari bentuk yang kita punya di situ ada a kuadrat plus 25, maka dari sini, kepencet. Nah, dari sini kan artinya kita punya nilai, punya nilai a-nya itu adalah persamaan kuadratnya ya. Ini berarti 1, ini b-nya 0 dan c-nya 25. Dari situ berarti negatif b kuadrat, ini kan b kuadrat nih, min 4ac nih, per 4a, ya kan, nilai d kan b kuadrat min 4ac, kita ganti di situ, berarti dapat adalah negatif, yang atas adalah b kuadrat berarti 0 kuadrat, karena nggak punya ini, nah ini nggak punya b nih, nah terus, ini kurangi 4 kali ac, 4 kali 1 kali 25 per 4a, berarti 4 kali 1, 4, oke, kita dapat tuh negatif, yang atas berarti ada berapa tuh, negatif 100, yang bawah 4, negatif ketemu negatif jadi positif, dibagi 4 ketemu 25, nilainya sama. Nah, teman-teman tinggal enak yang mana, pakai langsung konsep turunan sama dengan 0 terus dapat nilai maksimumnya, atau mencari atau menghafalkan rumus ini, d min d per 4a, min d per 4a. Oke, nilainya sama 25, artinya di soal ini jawabannya adalah di pilihan E. Gitu teman-teman, terima kasih. Oke, kawan-kawan, soal berikutnya masih terkait dengan persamaan kuadrat. Di sini diketahui suatu persamaan kuadrat px kuadrat min qx plus 4 sama dengan 0 mempunyai akar positif alfa, dan alfa nilainya sama dengan 4 kali beta. Nah, jika grafik fx-nya itu, yaitu px kuadrat plus qx plus 4, mempunyai sumbu simetri, yaitu 5/2, maka nilai P dan Q masing-masing adalah berapa? Nah, tentu teman-teman kembali pahami bahwa suatu konsep persamaan kuadrat ya, ketika ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ini sumbu simetrinya itu terjadi ketika absisnya, si X-nya itu ada di negatif B per A, per 2A, negatif B per 2A. Nah, ini adalah
titik absis di sumbu simetrinya, sumbu simetri. Nah, artinya nilai ini 5/2 itu adalah sama dengan dari ini kita mainkan di sini. Nah, 5/2 itu nilai dari sumbu simetrinya itu sama dengan negatif B/2A. Nah, kita ganti negatif B/2A berarti siapa? Berarti 5/2 itu sama dengan B-nya itu Q. Berarti ketemu main jadi Q per 2A per 2. 2 kali 1/2. Berarti kita punya nilainya adalah Q per 2, 2P. Ini 2P ya. Sebentar, ada 2P. Oke, ini A-nya P. Nah, ini 2P. Berarti 2P. Di situ artinya kita punya nilai bahwa 10P itu sama dengan 2Q. Dikaliin silang ya. 10P sama dengan 2Q. Atau ini kita sederhanain juga bisa. Sama-sama dibagi 2, berarti ada 5P sama dengan Q. Artinya kita punya nilai Q sama dengan 5P. Itu yang pertama. Terus berikutnya adalah yang kita mainkan dari persamaan Px kuadrat. Kita tulis ulang dulu. Px kuadrat plus Qx plus 4 sama dengan 0. Dengan akar-akarnya yang ada di situ. Artinya kita punya akar-akar alfa dan beta ya. Artinya penjumlahan akar-akarnya itu min B per A tadi. Berarti adalah min B per A-nya ini ada berarti Q per P. Nah, dari sini kita punya nilai bahwa alfa sama dengan 4B. Artinya kita bisa ganti alfanya. Nah, ini yang pertama ya, kita ganti alfanya menjadi 4 beta. Berarti 4 beta ditambah beta itu sama dengan Q per P. Nah, kita punya nilai beta, 5 beta itu sama dengan 5P, 5Q, masih Q per P. Ini Q per P. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa Q itu siapa? Q itu adalah 5. Ini tak ganti sekalian ya. Di situ berarti Q adalah 5P. Dari mana 5P? Dari sini. Nah, kita dapat di situ. Artinya, seret-seret, hore-hore. Berarti 5 beta itu sama dengan nilainya sama dengan 5. Artinya beta itu dapat hasil nilainya sama dengan 1. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, ini tak kotai biar ada pembatas. Nah, yang berikutnya adalah untuk perkaliannya, alfa kali beta. Alfa kali beta dari sini berarti C per A. C per A berarti artinya 4 per A-nya adalah P. Kita dapat situ. Berarti alfanya kita ganti jadi 4 beta. Berarti ada 4 beta kali beta sama dengan 4 per P. Gitu. Berarti dari sini kita punya 4 beta kuadrat. Ya kan? Di sini kita punya 4 beta kuadrat sama dengan 4 per P. 4 per P. Nah, kita punya B-nya sama betanya sama dengan berapa? Di sini kita punya nih, dapat ini. Nah, betanya sama dengan 1. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa 4 itu sama dengan 4 kali 1 kan? Sama dengan 4 per P. Artinya kita punya nilai P sama dengan berapa? 1. Gitu kan? Berarti punya nilai P sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai Q-nya. Dari mana Q? Yaitu di situ berarti kita sudah punya P1, berarti Q-nya itu sama dengan siapa? Q sama dengan 5P ini. Nah, Q sama dengan 5P, berarti 5 kali 1, dapat 5. Nah, berarti kita sudah punya nilai P dan Q. Masing-masing adalah 1 dan 5. Ada di pilihan jawaban C. Gitu, teman-teman. Terima kasih. You taught me